pasar baru membeli rompi. Selamat tahun baru dari Bang Napi. Semoga di tahun 2025 ini berbagai kasus penganiayaan kepada anak udah nggak ada lagi, terutama kekerasan anak dalam keluarga yang harusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak. Gara-gara sebotol minuman, tuh mabok miras, pria di Majalaya, Bandung, sok petang-tang peteng-teng, bawa senjata tajam, malakin pedagang pasar. Pas ditangkep, langsung dimandiin sama petugas biar sadar. Ngakunya nekat malak karena buat beli miras. Ini ya nih, makanya nih jauhin yang namanya miras. Sambil menakuti dengan senjata tajam, pelaku yang masih di bawah pengaruh minuman keras ini memaksa pedagang pasar di Desa Majakerta, Bandung untuk memberikan uang. Pelaku juga mengancam sejumlah pembeli. Aksinya pun viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan kedua pelaku, yakni Maman Abdurrahman dan Agus Caca, beserta barang bukti sebilah senjata tajam. Pelaku yang masih di bawah pengaruh alkohol langsung dimandikan usai ditangkap petugas. Kepada penyidik, keduanya mengaku nekat memalak sejumlah pedagang untuk membeli minuman keras. Motifnya yang pertama, mereka melakukan dalam sedangkan mabuk. Kemudian mereka minta dan memeras kurang lebih 4 pedagang dengan tujuan untuk membeli minuman. Kedua pelaku dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Cintaku sedalam samudra. Yang namanya cinta emang mesti ada rasa cemburu. Tapi ya jangan berlebihan juga. Jangan cemburu buta. Curiga istrinya dekat sama laki-laki lain. Seorang suami cemburu buta sampai gelap mata. Dan dia nyiram air keras. Kena istri dan 2 anak sambungnya, sampai-sampai 3 tetangga rumahnya juga jadi korban. Peristiwa ini menghebohkan warga kampung Dukuh Nara, Nagrag, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seorang perempuan dan 2 anaknya disiram air keras oleh suaminya sendiri. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba. Saat korban usai menjemur pakaian, pelaku datang dan langsung menyiramkan air keras. 2 anak yang hendak menolong ibunya turut jadi korban. Tak berhenti di situ, sejumlah tetangga yang hendak melerai ikut disiram air keras. Mama lagi ngejemur baju, tuh udah beres ngejemur, masuk langsung disiram, gitu. Kos kalau saya sendiri dari mana awalnya, Bapak tuh? Bapak pulang kerja. Pulang kerja. Iya. Pas datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana, air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Pelaku Gagan, 59 tahun, ditangkap dan diperiksa unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi. Dari pemeriksaan, diketahui motif pelaku menyiram air keras kepada istri dan 2 anak sambungnya adalah dibakar api cemburu. Gagan curiga istrinya dekat dengan pria lain. Suami ataupun pelaku cemburu adanya pria lain, kemudian jauh hari ya, merencanakan dengan membeli ya keras asam sulfat 2S4 98%, sehingga percikannya pun itu sudah melukai. Korban, ibu dan 2 anaknya luka bakar cukup parah di wajah dan tubuh. Kedua anak masih dirawat intensif di RSUD Sekarwangi, namun sang ibu luka bakar 45% hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara 3 korban lain luka bakar ringan dan mendapat perawatan di puskesmas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Ini para bapak-bapak di Panakukang, Makassar
gagal pesta minuman keras di malam tahun baru gara-gara kena razia polisi. Polisi bukan cuma nangkepin tuh bapak-bapak yang lagi mabok, tapi juga nyita ratusan liter balo yang udah siap-siap mau dijual. Mantap Pak Polisi, mantap. Bapak-bapak di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan tertangkap basah polisi ketika asik menenggak balo, minuman keras tradisional khas Makassar. Tanpa perlawanan, bapak-bapak ini kemudian digelandang ke kantor polisi beserta sejumlah dari gen balo. Dari lokasi ini, polisi juga menyita ratusan liter balo yang diperjualbelikan pada malam tahun baru. Razia ini sengaja dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam hajatan akbar malam pergantian tahun di Makassar. Karena kita ketahui ada beberapa tindak pidana yang terjadi atau persoalan yang terjadi diawali dengan minuman keras. Sehingga untuk mengantisipasi itu kami melakukan langkah-langkah preventif dengan cara menghambat peredaran daripada minuman keras. Polisi akan memusnahkan ratusan liter minuman keras sitaan. Sementara warga yang terazia saat mabuk akan dilakukan pembinaan agar bisa menghentikan kebiasaannya menenggak miras yang bisa merusak kesehatan serta hubungan sosial di lingkungan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Ternyata bukan sekedar isapan jempol kalau malam tahun baru banyak beredar narkoba. Contohnya yang satu ini, polisi berhasil nangkap kurir narkoba dengan barang bukti yang gak main-main. 50 kg sabu dan 100.000 butir pil ekstasi. Bayangin kalau sampai lolos buat malam tahun baruan, berapa orang yang bakal jadi korban? Berapa? Habis. Kurir beranting atau kurir estafet. Cara ini digunakan bandar dan pengedar narkoba yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. 2 orang dan barang bukti narkoba ditangkap di tempat parkir mobil bandara. Mana? Masih ya? Sensasi bang. Buka. 1, 2, 3, 4. Barang buktinya besar, 50 kg sabu-sabu dan 100.350 butir pil ekstasi. Narkoba diduga berasal dari Malaysia, masuk lewat perairan Aceh. Barang haram tersebut dibawa beranting dari Aceh ke Medan, selanjutnya melalui Palembang ke kota-kota lainnya. Semua. Ini, satu lagi. Diduga narkoba sebanyak ini akan diedarkan untuk malam tahun baru. Dalam jaringan ini, polisi menangkap 5 orang diduga kurir narkoba. Kasus ini masih dalam pendalaman Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Ini yang namanya pagar makan tanaman. Disuruh jagain rumah kosong, malah nyuri barang-barangnya. Pelaku asisten rumah tangga. Dia nyuri uang dan barang dagangan. Waktu majikannya liburan Natal dan Tahun Baru. Enggak kaleng-kaleng. Uang dan barang yang dia curi kira-kira 30 juta rupiah. Libur Natal dan Tahun Baru jadi kenangan sedih buat keluarga ini. Rumah toko yang ditinggal liburan justru dirampok orang kepercayaan. Terekam kamera CCTV, asisten rumah tangga berulang kali mencuri di toko grosir alat tulis milik majikannya. Dengan leluasa, pelaku mengambil uang dari dalam laci dan tas majikannya. Juga sejumlah peralatan alat tulis kantor. Kerugian akibat pencurian ini mencapai 30 juta rupiah.
ketahuan ketika uang di atas meja itu nggak ketemu. Terus setelah itu ditanya sama karyawan, ada yang ambil. Setelah itu kita cek CCTV. Nah, setelah kelihatan dia ngambil. Apa aja bang yang hilang bang? Bang di laci ini sama di dalam tas ini. Di CCTV ada itu. Pencurian ini terjadi di sebuah toko grosir alat tulis kantor kawasan Aur Duri, Kota Padang. Pelaku adalah asisten rumah tangga yang baru 3 minggu bekerja di rumah sekaligus toko tersebut. Peristiwa ini sudah dilaporkan kepada Polresta Padang. Pelaku kini dalam penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aduh, jangan lengah kawan, tetap waspada, maling ada di mana-mana. Seorang jamaah masjid kehilangan sepeda motor, digasak maling. Pelakunya nih tega bener, nyolong sepeda motor pas pemiliknya lagi sholat isya di masjid. Maling beraksi di Masjid An-Nur, Cengkareng, Jakarta Barat. Penuh percaya diri, pencuri mendekati sepeda motor yang terparkir, membobol kunci, dan membawanya pergi. Sepeda motor yang dicuri milik seorang jemaah masjid. Usai sholat isya, korban keluar mendapati motornya sudah raib. Pas kejadian itu, pas sudah selesai itu, dia langsung sholat isya keluar, motor udah kagak ada gitu sisinya gitu. Pelakunya berapa orang? Pelakunya kayak 2 orang ya, makanya 2 orang, yang satu motor di sono. Pelaku diduga 2 orang, satu berjaga dengan sepeda motor. Berhasil membawa lari motor curian, pelaku kedua membuntuti dari belakang. Pencurian sepeda motor sudah yang ketiga kali dalam sepekan belakangan di lingkungan ini. Para pelakunya diduga orang yang sama. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Nggak main-main nih bos, 19 sepeda motor digasak, curanmor nih. Hingga viral di media sosial. Sindikat pencuri sepeda motor kelompok Indramayu dan Lampung akhirnya dibekuk polisi. Inilah komplotan curanmor yang aksinya mencuri sepeda motor terekam CCTV dan dengan cepat menggasak sepeda motor. Komplotan pencuri motor yang licin ini akhirnya diringkus polisi di 2 lokasi di Magelang dan Purworejo. Petugas amankan 9 pelaku dan 8 sepeda motor. Ada eksekutor dan joki yang mengirim motor curian ke Indramayu, diproses di Polresta Magelang, sedangkan 5 tersangka lain diproses di Polres Magelang Kota. Selama 2 minggu beroperasi di Magelang, pelaku mencuri di 19 tempat. Para tersangka sindikat pencuri sepeda motor, kelompok Lampung dan Indramayu dengan target sepeda motor keluaran terbaru karena mudah terjual. Eksekutor dalam artian dia yang pemetik ya, dia melihat mencari sasaran. Setelah dia menemukan ada motor di dalamnya, dia masuk merusak kunci gemboknya, kemudian merusak kunci kontaknya dan dia membawa ke kontrakannya. Barang bukti kunci letter T, obeng, dan 3 sepeda motor disita polisi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara 1 otak pelaku masih DPO. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Kasus berikut emang harus diramein dulu. Biar jadi perhatian pemerintah, polisi sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Diduga menggelapkan kartu Indonesia Pintar yang uang bulanannya Rp450.000, rumah kepala sekolah SD 3 Jagabita Kabupaten Bogor digeruduk sama emak-emak karena banyak siswa yang nggak dapet KIP lantaran uangnya dipakai buat bangun pagar. Emak-emak wali murid SDN 3 Jagabita, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggeruduk rumah kepala sekolahnya. Mama ini mempertanyakan dana program Kartu Indonesia Pintar yang sudah lama tidak diterima siswa. Menurut wali murid, sudah 4 tahun dana KIP tidak sampai kepada anak-anaknya sebesar Rp450.000 per bulan, yakni dari 2021 hingga 2024.
Sementara saat dilakukan pengecekan transaksi rekening, terinput data jika dana sudah dicairkan. Diduga dana KIP digunakan untuk peruntukan lain seperti membangun pagar sekolah. Dari kecamatan juga, tadi habis minta bukti ininya kan, ini debitnya udah ditarik Pak, tapi kita nggak nerima. Satu kali doang saya. Satu kali? Dapatnya. Ibu nerima ya? Belum pernah nerima. Belum pernah nerima? Iya. Sama sekali? Sama sekali. Anak ibu kelas berapa sekarang? Kelas 6. 5 udah 2 tahun, tapi yang satu mah belum, yang tapi nggak nerima, nggak nerima. Yang satunya lagi masih ada di buku tabungan. Kita kesini mau minta buku tabungan. Sama di SD 03 juga. Udah 3 tahun nih Pak, nggak nerima. Uang itu kebetulan memang yang aspirasi itu kan gini ya, karena memang awalnya data itu adalah titipan dari para dewan. Ya awalnya tidak push data. Awalnya tidak push data, tidak bisa dicek secara by system di online. Tapi entah kenapa sekarang jadi muncul, kita juga nggak tahu gitu. Karena memang dulu itu ranahnya aspirasi itu untuk perbaikan sekolah. Para wali murid berharap dana Kartu Indonesia Pintar segera disalurkan pada para siswa. Jika tidak, wali murid akan melaporkan ke polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Namanya uang Kartu Indonesia Pintar harus diberikan pada siswa, Pak. Ini malah dipakai bangun pagar. Ketahuan kan kalau curang? Makanya jangan main embat aja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Baik, terima kasih Bang Dapi. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo dinominasikan tokoh dunia paling korup 2024. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.